Terima kasih Anda sudah melihat tutorial The Student, aplikasi buku induk siswa dan guru. Untuk informasi pembelian, silahkan menghubungi IT Brain Indonesia di nomor 081938483780 bagi Anda pengguna XL, atau 085645678031 bagi Anda pengguna Indosat, atau 081234537788 bagi Anda pengguna Telkomsel, atau silahkan kunjungi website kami di www.myitb.com. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai mutasi berkelas. Apa yang disebut dengan mutasi? Kita lihat dulu data siswa. Di sini terdapat data siswa Ahmad Juan Ferry, kemudian Ahmad Rofi'i untuk kelas 1. Kemudian kita lihat di kelas 2. Di sini terdapat Ahmad Khairin. Kemudian ada kelas 3, terdapat Ahmad Luzu di sini. Oke, Ahmad Luzumul Iqbal. Kemudian di sini kelas 4 Ahmad Singgih, dan seterusnya sampai di kelas 6. Ini adalah data-data siswa pada tahun ajaran 2011-2012. Bagaimana kalau pada tahun ajarannya kemudian berpindah dari 2012 ke 2013? Oke, kita tutup dulu. Kita lihat di utilitas, kita lihat tahun ajarannya. Di sini kita akan tambahkan karena tahun ajarannya sekarang berubah dari 2011-2012 ke 2012-2013. Kita tambahkan 2012 ke 2013 seperti ini. Pertama untuk ganjil dulu kita tambahkan, simpan. Oke. Dan kita tambah lagi 2012 2013 untuk yang genap. Jadi harus ada dua, ganjil dan genap. Kemudian kita mau tanggal mulai dan tanggal akhir, boleh kita isi atau kita biarkan seperti ini, boleh, tergantung kepada Anda. 2012-2013, kemudian kita klik simpan seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mengaktifkan tahun ajaran yang akan berlangsung. Misalnya 2012-2013 untuk semester ganjil kita aktifkan dulu. Jadi awalnya adalah 2011-2012 ganjil. Ini akan kita ganti 2012-2013 ganjil. Jadi kita pilih dulu, pastikan ini 2012-2013, kemudian kita klik set aktif seperti ini. Nah, ini sudah berubah 2012-2013 ganjil. Kalau ini sudah betul, kemudian kita keluar, kemudian kita lihat di data siswa. Ternyata di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tahun ajarannya 2012-2013. Di sini semua kelas tidak ada isinya karena tahun ajarannya sudah berganti. Nah, untuk mengisinya kita harus melakukan data siswa, kemudian mutasi per kelas. Kita klik. Nah, di sini mutasi per kelas ini ada. Nah, untuk mutasi di sini terdapat kenaikan kelas, jadi alumni tidak naik kelas. Misalnya di sini tadi Ahmad Juan Ferry dari kelas 1 akan naik ke kelas 2. Ini dari kelas 1 ke kelas 2 misalnya, kemudian ini kelas 2 naik ke kelas 3, kemudian kelas 3 naik ke kelas 4, dan seterusnya. Untuk menaikkan kelas kita harus memilih dari kelas yang terbesar. Kalau SD kelas 6, kalau untuk SMK atau SMA berarti kelas 12 atau tingkat ke-12. Kita pilih dulu. Nah, ini begitu kita pilih yang terbesar maka dia akan langsung menjadi alumni, karena pada tahun 2012-2013 yang tadinya kelas 6 pada tahun 2011-2012, pada tahun 2012-2013 dia akan menjadi alumni atau sudah lulus. Seperti itu. Jadi kalau ajaran berubah, yang kelas yang paling besar tentu harus menjadi alumni karena sudah lulus. Oke, kalau ini sudah benar, berikutnya kita pindahkan siswa dari kiri ke kanan. Untuk memindahkan satu siswa kita tinggal pilih menggunakan ini satu, seperti ini. Kita kembalikan. Kalau untuk memindah semuanya kita tinggal pilih yang ini, kirinya 2. Kita klik, dia akan berpindah dari kiri ke kanan seperti ini. Oke, ini yang akan diproses di sebelah kanan. Nah, kalau ada siswa yang tidak lulus, berarti kita harus pindahkan satu di kiri. Kalau lulus semua pindah ke kanan semua, kemudian dilakukan proses mutasi seperti ini. Proses apakah tahun ajaran sudah benar untuk proses alumni? Oke, jika yes, jadi pastikan ini sudah benar.
pada tahun ini siswa yang kelas 6 tadi akan menjadi lulus atau menjadi alumni. Kita klik yes seperti ini. Ini akan terjadi proses di sini. Oke, proses alumni berhasil. Jadi kelas 6 sekarang sudah kosong. Kita akan isi dengan siswa yang di kelas 5 seperti ini. Ini kelas 5 akan naik menjadi kelas 6. Kita pindah lagi ke sini. Kita isi seperti itu. Oke, sudah. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak naik, Alfianada ini tidak naik, kita bisa pindahkan ke kiri. Jadi hanya 31 siswa yang naik, ini tidak naik. Kemudian kita bisa proses mutasi. Seperti ini. Sudah benar. Oke, sudah benar. Berjalan. Oke, selesai. Nah, yang tidak naik ini kita bisa pilih tidak naik sini. Kita pindahkan dia ke kanan karena dia tidak naik kelas. Kita proses mutasi. Oke, tahun ajaran sudah benar, betul. Oke, proses tidak naik berhasil. Jadi di kelas 5 ini Alfianada ada. Kemudian yang kelas 6 tadi tetap 31. Kelas 5-nya baru terisi 1. Kemudian yang naik kelas 4 ini kita akan naikkan ke kelas 5. Oke. Jadi siswa yang kelas 4 ini 32 akan tambah 1 jadi 33. Kita pindahkan ke kanan. Oke. Seperti ini. Dipindahkan semua, kemudian kita proses mutasi. Oke. Berjalan. Jadi seperti ini caranya. Oke. Kita lihat dia di kelas 5. Nah, ini 33 karena ada yang tidak naik 1 siswa tadi. Dan seterusnya. Sekarang kita kelas 4. Pindah ke kelas 5. Karena kelas 5 di sini ada. Oh, 4-nya yang kosong berarti dari kelas 3 ke kelas 4. Kita naikkan, pindah. Jadi ini otomatis 3 ini 4. Ini sudah program yang mengatur. Oke. Ini sudah ada, kemudian kita proses. Oke. Ini kelas 4 sudah terisi, berarti sekarang kelas 3-nya kosong. Kelas 4-nya sudah ada. Nah, yang kelas 4 yang kosong ini, kelas 3 yang kosong ini kita akan isi dari kelas 2. Kita kelas 2 naik ke kelas 3. Kita pindah. Oke. Kemudian kita lakukan proses mutasi. Seperti ini. Naikkan kelas. Berhasil. Kelas 2-nya kosong. Kita isi dengan kelas 1. Kita pindahkan. Oke. Kemudian kita lakukan proses mutasi. Yes. Oke, sudah. Kalau sudah kita keluar, kemudian kita lihat di sini data siswa. Data kelas, data siswa di sini. Nah, kelas 1 ini belum ada karena ini menunggu siswa baru. Siswa barunya kan belum masuk pada tahun ini. Sementara kita lihat di kelas 2 sudah ada siswanya Ahmad Juan Ferry yang tadinya kelas 1 sekarang sudah kelas 2 pada tahun ajaran berikutnya. Berikutnya seperti ini dan seterusnya sampai dia di kelas 6. Jadi itu cara proses mutasi. Untuk sekali lagi di sini ada mutasi per kelas, itu ada kenaikan kelas, kemudian ada menjadi alumni dan tidak naik kelas. Itu prosesnya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi itu sekali lagi saya ingatkan, bagi Anda yang ingin membeli silakan menghubungi di nomor 0819 3848 3780 bagi Anda pengguna XL atau 0856 45678 031 bagi Anda pengguna Indosat atau 0812 3453 7788 bagi Anda pengguna Telkomsel atau kunjungi website kami di www.myitb.com. Terima kasih.